Eh, Tema Natal kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu adalah tema Natal yang ditetapkan oleh Majelis Daerah Jawa Timur untuk GBDI Jawa Timur. Memang Natal adalah kesukaan untuk seluruh bangsa, sebab demikianlah berita malaikat. Aku memberitakan kepada kamu kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Amin. Kabar apa? Bahwa telah lahir bagi kita Yesus Juru Selamat, Yesus Kristus dan Tuhan di kota Daud. Kita bersyukur dengan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, kita dimungkinkan untuk dimerdekakan dari dosa. Amin. Itu kesukaan besar bagi kita. Karena apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Dan yang berikutnya, dia adalah Kristus yang diurapi, yang ditetapkan oleh Bapa untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat. Supaya melalui kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Dan dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan di dalam daging. Dia tidak menyelamatkan kita dengan memberikan perintah-perintah untuk kita ikuti atau aturan-aturan untuk kita taati supaya kita bisa masuk surga. Tetapi dia turun dari tahtanya di surga untuk menjangkau saudara dan saya. Amin. Benarlah kata firman Tuhan, dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sehingga kita ada di tempat ini sebagai milik kepunyaannya untuk menerima hormat kemuliaan pada masa yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya tidak akan mengupas tema ini. Saya tadi sudah khotbah itu di gereja di gereja kami. Saya akan menyampaikan tema yang pertama yang disampaikan oleh saudara Moses kepada saya, yaitu Great Miracle yang diambil dari Mazmur pasal 136 ayat yang keempat. Great Miracle. Dalam terjemahan lain, Great Wonders. Ya, keajaiban-keajaiban Allah yang besar, yang luar biasa. Mujizat-mujizat Allah yang besar dan luar biasa. Dan itu tidak dapat dipisahkan dari Natal. Amin. Dan Great Miracle, Great Wonders. Kebaikan-kebaikan Allah yang besar. Itu menjadi kesukaan besar. Tidak hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 136 ayat yang keempat terlebih dahulu. Saya akan berkhotbah dari keseluruhan pasal ini. Mazmur pasal 136 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulang satu kali lagi. 2, 3. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa ayat ini menyatakan kepada kita siapa Tuhan itu. Siapa Allah itu? Kalau Bapak Ibu membaca dalam keseluruhan konteks Mazmur 136, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah pembuat keajaiban-keajaiban besar. Bahkan dikatakan dia melakukan keajaiban-keajaiban besar seorang diri. Allah kita dahsyat, amin. Dia pembuat mujizat. Sekalipun bagi Tuhan melakukan perkara-perkara besar itu biasa. Sebab dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai keajaiban, sebagai mujizat. Yang menunjukkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu kekal. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Allah,
Maka itu nyata yang pertama-tama dalam penciptaan alam semesta ini. Kalau kita melihat alam semesta ini, maka kita tahu bahwa Allah kita itu ajaib. Amin. Allah kita itu besar. Alam semesta dijadikan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Dengan keajaiban-keajaiban yang besar. Bahwa keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan itu juga dinyatakan dalam apa? Dalam karya penyelamatannya kepada umatnya. Secara khusus dalam konteks ini Israel. Kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana cara Allah menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, kita melihat dia adalah pembuat keajaiban. Amin. Dia pembuat mujizat yang sangat luar biasa. 10 tulah. Dengan tangan yang teracung, dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan selama di padang gurun, 40 tahun, saudara. Mereka dipelihara dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Allah itu pembuat keajaiban, amin. Bayangkan saudara, dari batu bisa keluar air. Air yang pahit bisa menjadi manis. Tuhan menurunkan mana untuk mereka makan. Ada tiang awan untuk melindungi mereka di siang hari. Ada tiang api untuk menjaga mereka di malam hari. Allah itu pembuat keajaiban. Dan yang berikutnya bahwa keajaiban-keajaiban Allah juga dinyatakan dalam apa? Dalam pemeliharaannya atas seluruh ciptaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengingat hukuman Allah yang dikerjakan pada zaman Nuh, maka semua dibinasakan oleh Tuhan kecuali Nuh istrinya, ketiga anak dan ketiga menantunya. Hanya 8 orang yang selamat. Tetapi setelah air itu, Allah membuat perjanjian yang ditandai dengan pelangi. Bahwa sejak hari itu aku tidak akan lagi menghukum dunia ini. Akan ada musim-musim yang tetap. Manusia bisa menabur dan bisa membangun hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dunia terpelihara sampai sekarang, itu karena keajaiban-keajaiban Tuhan yang sangat besar. Amin. Dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang dilakukannya dalam penciptaan alam semesta, dalam penyelamatan umatnya Israel, juga penyelamatan kita, gereja Tuhan, melalui Natal yang kita rayakan sekarang ini, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Juga keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui pemeliharaan atas ciptaannya, itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu kekal. Amin. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Saya baca lagi. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat alam semesta ini, mari kita mengatakan bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kalau kita melihat keselamatan jiwa kita, kalau kita mengingat kelahiran Yesus, kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, kita mengatakannya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Nah, kalau kita melihat dunia masih bisa berjalan dengan teratur sampai hari ini, apa yang akan kita katakan? Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Inilah kesukaan besar bagi kita. Inilah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nah, kalau Bapak Ibu membaca seluruh Mazmur pasal 136, maka keajaiban-keajaiban besar yang dilakukan oleh Allah yang telah menunjukkan kasih setianya yang kekal, itu memanggil kita untuk senantiasa mengucap syukur kepadanya. Amin. Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena keajaiban-keajaiban yang telah Dia lakukan. Karena kita melihat kemuliaan dalam ciptaannya.
Kita melihat keajaiban dalam keselamatan jiwa kita. Kita melihat keajaiban Tuhan dalam pemeliharaan makhluk ciptaannya. Maka kita dipanggil untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya saat-saat merayakan Natal. Bukan saat-saat merayakan Paskah. Atau merayakan sesuatu yang lain. Tetapi mengucap syukur atas keajaiban Tuhan yang menunjukkan kasih setianya yang kekal, itu harus dilakukan setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukur itu setiap saat. Coba, Paulus juga memerintahkan gereja untuk selalu mengucap syukur. Tolong ditampilkan Efesus 5 ayat 20. Panggilan ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk gereja Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mengucap syukur itu senantiasa atas segala sesuatu. Karena apa? Karena kedahsyatannya dalam menciptakan alam semesta ini. Karena keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kita. Karena pemeliharaannya atas makhluk ciptaannya. Itu selalu membuat kita mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita bersuka cita karena keajaiban Allah yang besar, yang menyatakan kasih setianya yang kekal, seharusnya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, bagaimanapun orang mengatakan tahun 2023 akan menjadi masa yang sangat gelap, masa yang sangat sukar, tapi karena kita mengenal Allah pembuat keajaiban, pembuat mujizat, kita tidak takut sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan karena itu kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Coba baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Apakah itu masa-masa sukar, masa-masa senang, keadaan yang dikatakan baik, keadaan yang dikatakan tidak baik. Karena apa? Kita tahu Allah kita pembuat mujizat. Allah kita berkuasa, Dia yang menciptakan alam semesta dengan begitu luar biasa. Allah kita yang telah menyelamatkan bangsa Israel, yang menyelamatkan kita dari kutuk hukum dosa dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk menderita di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita. Apapun keadaan kita, kita bisa mengucap syukur sebab apa? Sebab pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya. Kalau tidak dunia sudah hancur, saudara. Amin. Bayangkan COVID, saya lihat di sini sudah hampir tidak ada COVID ya. Yang pakai masker sudah sedikit. Kalau COVID tambah lagi 2 tahun, mungkin saya lewat, saudara. Awal-awal COVID, saudara, saya setiap 1 hari bisa memakamkan 4, 5, 3, aduh. Untung waktu itu saya nggak terpapar, saya baru lulusan COVID sekitar 3 bulan yang lalu. Ada ijazahnya. Cum laude. Coba kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu yang membuat COVID berakhir, selesai sudah, saudara. Wah, saya melihat ekonomi sudah mulai bangkit, jalan-jalan sudah mulai ramai. Saudara, sebelum COVID jenggot saya panjang karena saya nggak pernah buka masker. Saya janji sama istri saya, "Pak, kok mukamu jelek kayak kambing gitu ya?" Papa janji kalau Papa sudah khotbah tidak pakai masker, Papa potong. Pertama saya diundang khotbah tidak pakai masker di mana, Mak? Di Pakis Aji. Wah, dia senang sekali. Hore, kambingnya akan hilang gitu.
Kalau Tuhan gak melakukan sesuatu memelihara dunia ini, semua kita sudah habis. Amin. Itulah yang membuat kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 136 lebih detail lagi. Saya harap tidak keburu-buru waktu ya. Enggak ya. Boleh 2 jam? Wah, kelamaan. Dosen biasanya lama, saudara. Tapi iyalah, sewajarnya saja. Oke, saya akan mengkhotbahkan dari Mazmur 136 ini. Yang dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 dan ayat yang ketiga itu adalah panggilan bagi umat Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya. Semua kita dipanggil untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Loh, sedikit yang amin. Tuhan memanggil kita untuk mengucap syukur. Sehingga tidak ada hari untuk mengucap syukur. Nah gitu dong, lebih semangat dikit. Ini panggilan Tuhan. Itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-25. Wih kok akeh, saudara, kok banyak ya. Jangan khawatir. Banyak tapi pendek-pendek, saudara ya. Itu adalah alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena kuasa Tuhan atas penciptaan alam semesta. Seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian kuasa Tuhan atas keselamatan umatnya. Dan kuasa Tuhan atas pemeliharaan seluruh ciptaannya. Itu alasan kenapa kita mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah di situ ada panggilan terakhir untuk mengucap syukur. Ada kata-kata sebutan untuk Tuhan yang berbeda dari ayat-ayat sebelumnya tentang Allah. Allah semesta langit. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah semesta langit. Sebab dialah yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Amin. Nah mari kita lihat yang pertama. Tentang panggilan Allah kepada kita untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan pasal ini ada 26 ayat dan semuanya ditutup dengan kata-kata yang sama. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi mari coba kita fokus ayat 1 sampai 3. Panggilan untuk bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin membaca kitab Mazmur, maka pembukaan Mazmur yang seperti itu ada di dalam Mazmur 106 ayat 1, itu sama. Mazmur 107 ayat 1, kemudian Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari yang pertama saya mau mengupas kata bersyukurlah. Kata mengucap syukur itu diterjemahkan dari kata Ibrani yada. Apa Bapak Ibu? Yada, bukan gada loh ya. Yada. Yada itu artinya confession, pengakuan publik, public confession. Jadi seorang yang mengucap syukur itu mengakui secara publik tentang apa yang mereka kenal mengenai Allahnya. Kalau kita kenal Allah kita baik, maka mengucap syukur adalah mengakui secara publik bahwa Tuhan Allah kita baik. Amin. Itu adalah yada. Pengakuan secara publik. Allah memanggil kita
ketika kita beribadah seperti sekarang ini, kita mengucap syukur dengan apa? Menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada publik, kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini juga berbicara mengenai kesaksian kita. Saudara, memuji Tuhan, mengucap syukur artinya terima kasih Tuhan, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia telah menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya. Dia telah menyelamatkan saya melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan dia memelihara hidup saya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Itu namanya yada. Amin. Bapak Ibu, kalau kesaksian, ada waktu kesaksian itu juga yada. Pengakuan publik, mengucap syukur, menyatakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Itu harus dilakukan. Jadi kalau kesaksian itu bukan cuma saya. Bukan. Kesaksian itu adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pembuat mujizat. Amin. Itu yang disebut dengan yada. Mari kita memberikan pengakuan publik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai kesaksian kita tentang apa-apa yang kita ketahui dari Tuhan. Saksikan itu. Sebab inilah tujuan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Melakukan pengakuan publik tentang siapa Yesus, apa yang dikerjakannya. Kasihnya yang besar bagi kita. Ini yada. Nah, ucapan syukur itu didasarkan yang pertama pada apa? Bahwa Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Perhatikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini adalah yang pertama-tama Tuhan nyatakan kepada kita. Sebab Ia baik, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasannya kasihnya, kebaikannya itu untuk selama-lamanya. Berbicara mengenai kebaikan, maka pada awalnya hanya Allah saja yang baik. Amin. Ingat kata-kata Tuhan Yesus ketika dia dibilang, guru yang baik, kenapa kamu katakan aku baik? Hanya Bapa saja yang baik. Bicara tentang kebaikan Tuhan, mulanya hanya Tuhan saja yang baik. Dan semua keberadaan ciptaan yang baik itu berasal dari Tuhan. Jadi hanya Allah saja yang baik. Dan kalau kita baik, bukan karena kita berasal dari Allah. Amin. Karena kita diciptakan dari Allah yang baik itu. Ini yang harus kita percayai. Dan kebaikan Tuhan itu adalah ukuran untuk semua kebaikan yang mungkin ada di atas muka bumi ini. Saya mau katakan, apa yang dipandang orang baik belum tentu dipandang Tuhan baik. Dan apa yang dipandang orang tidak baik belum tentu bagi Tuhan itu tidak baik. Karena Tuhanlah standar dari kebaikan. Dan saya mau katakan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam firman-Nya. Amin. Standar kebaikan itu Tuhan, bukan kita. Jangan mengukur kebaikan diri kita atas ukuran kita atau atas ukuran manusia. Ih, orang itu baik ya. Tapi apakah kebaikannya sesuai dengan standar Tuhan? Tapi saya tidak akan berbicara panjang di situ ya. Tapi perhatikan bahwa berbicara tentang kebaikan Tuhan juga, kita ini perlu diingatkan terus-menerus bahwa Tuhan itu baik. Amin. Apalagi pada saat-saat sukar, apalagi pada saat-saat kita mengalami pergumulan, apalagi saat-saat kita sakit, ada masalah di pekerjaan, ada masalah di pelayanan, kita harus terus diingatkan bahwa Allah itu baik, bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Sebab musuh jiwa kita
setan selalu berusaha membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Ya Pak, iya Bapak Ibu. Petrus mengatakan bahwa berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saudara, kalau kita menderita, kalau kita sakit tidak sembuh-sembuh, orang bilang gini, katanya Tuhanmu baik. Mana? Kemarin saya ketemu dengan seorang pendeta yang merawat suaminya 12 tahun sakit stroke. Dia bilang gini, doa sudah, ngundang pendeta doa sudah. Banyak orang berdoa sudah, sampai orang bilang, ada apa dengan kamu? Semua sudah berdoa. Lalu pada satu waktu dia katakan, saya mulai nggak beres. Dia sudah mulai tidak kuat dengan realitas itu dan dia mulai mau mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara, kalau Bapak Ibu mulai meragukan kebaikan Tuhan saat dalam pergumulan, saat dalam penderitaan, setan menang. Sebab tatkala saya berpikir Tuhan tidak baik, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Amin. Makanya mari kita terus ingat, apapun yang terjadi, Allah itu baik. Amin. Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita yang dikasihinya, kita yang dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati saat penderitaan. Jangan sampai kita tergoda untuk mengatakan, mana Tuhan, mana janjimu. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah salah, bahwa Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah melakukan kekeliruan dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa sungguh masa depan kita itu ada. Jangan sekali-kali meragukan kebaikan Tuhan, apalagi saat-saat dalam penderitaan. Dulu saya pernah mengalami sakit pita suara, saudara. Selama beberapa bulan, suara saya hampir tidak bisa keluar. Kalau khotbah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ada jemaat saya yang bilang begini, Om, ikut saja ke tempat saya 3 bulan, berhenti khotbah dulu. Sembuh, baru nanti khotbah lagi. Saya tidak mau berhenti khotbah, karena seperti kata Paulus, upahku memberitakan Injil. Saudara, pendeta kalau nggak boleh berkhotbah, nggak boleh ngajar, waduh stres saudara ya. Panggilannya itu berkhotbah, panggilannya itu mengajar. Apalagi dikasih khotbah 15 menit, stres saudara. Apalagi kalau pas khotbah jemaatnya sudah nggak semangat, stres. Saya bilang, enggak, saya tetap khotbah. Saya bolak-balik Surabaya diantar oleh istri saya periksa di dokter spesialis. Aduh saudara, dikeroklah, diapakan, lalu sakitnya tidak ketulungan. Tapi saya percaya Allah itu baik. Tanpa saya sadari, suara saya pulih dan semerdu ini lagi saudara. Suara saya merdu, amin. Saya sempat saudara mengalami pengerasan hati tahap 3. Fibrosis 3. Istri saya sudah nangis terus, dia peluk saya dari belakang. Ayolah Pak, masa kamu gak sayang sama aku? Gak sayang sama anak-anakmu? Fibrosis 3 saudara. Kadang ada dalam pikiran, kurang apa Tuhan? Pelayanan iya, melakukan yang terbaik iya. Kenapa diizinkan? Saudara, tatkala sudah ada pikiran, kenapa Tuhan? Mulai kecewa, mulai putus asa. Tapi saya katakan, Tuhan punya rencana, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan sanggup menolong saya. Dan puji Tuhan selama beberapa waktu proses dari F3 sekarang ke F0 ke 1. Amin. Saya sehat lagi, bisa khotbah 3 jam. Kita harus selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan. Amin.
Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Apapun yang sedang engkau hadapi dalam hidup ini, katakan Tuhan itu baik. Bahwa dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang berikutnya saudara, kita harus mengucap syukur karena apa? Karena kedaulatan Allah yang sangat besar. Saya baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga lagi. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ini bukan kata-kata tanpa arti. Kata-kata Allah segala Allah. Maksudnya apa? Kita harus mengucap syukur karena kedaulatannya, karena kuasanya, karena dia pembuat mujizat, dia pembuat perkara-perkara yang besar, keajaiban-keajaiban yang besar. Ayat yang keempat, yang ketiga, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ini bukan kata-kata tanpa makna. Dia tidak sekedar Allah, tetapi dia Allah segala Allah. Dia bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan segala Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mengatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada, hanya ada satu Tuhan. Dialah Allah kita. Amin. Hanya ada satu Allah. Dan dia adalah Allah di atas segala Allah. Kita tahu setan saudara disembah oleh banyak orang. Manusia menciptakan berhala-berhala. Tapi tidak ada berhala-berhala yang dapat menandingi kedaulatan Allah kita. Amin. Setan itu kuat. Setan itu hebat. Tetapi dia ada di dalam kedaulatan Allah. Ada di dalam kendali Allah. Ketika dia hendak mencobai Ayub, izin dulu. Boleh enggak aku ambil hartanya? Ya udah boleh, sayangkan nyawanya. Baru dia bisa. Karena Allah memagari. Boleh saya mengambil anak-anaknya, silahkan. Tapi sayangkan nyawanya. Baru bisa jadi. Boleh saya ambil kesehatannya? Boleh, tapi sayangkan nyawanya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Jangan pernah meragukan ini. Mengucap syukurlah sebab dia berdaulat. Setan itu kuat, tetapi pada waktunya dia akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Amin. Dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Makanya jangan suka-suka takut ya. Jangan takut sama Tante Kunti, Om Gondo, Gondoruo. Atau kekuatan-kekuatan yang lain. Saudara, Allah kita berdaulat. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Saya mau katakan bahwa kedaulatan Allah adalah benar-benar alasan kita untuk mengucap syukur. Karena apa? Itu menandakan bahwa janji-janjinya dalam kehidupan kita pasti akan digenapinya. Amin. Bahwa Allah tidak akan pernah gagal. Semua yang baik yang Tuhan rencanakan bagi kita pasti akan berhasil. Jangan pernah ragu. Kalau mungkin saat ini engkau melihat hidupmu kok masih biasa-biasa saja. Kok masih begini-begini saja. Kok saya masih belum melihat perubahan. Jalan terus serta Yesus. Pada waktunya Tuhan engkau akan melihat keberhasilan. Allah itu berdaulat. Apa yang direncanakannya atas kita pasti akan digenapinya. Dia sanggup saudara. Dia yang mengizinkan datangnya penderitaan, dia juga yang berkuasa untuk mengangkat kita dari penderitaan. Amin. Dia yang mengizinkan datangnya masalah, dia juga yang berkuasa membebaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Dan kalau masalah kita di bumi tidak selesai, nanti di surga semuanya selesai. Amin. Di surga semuanya selesai. Kata Alkitab, di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan lagi. Itu sebabnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebab dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sebab Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia Allah segala Allah, dan Dia adalah Tuhan segala Tuhan. 18:15 baru poin 1. Poin 2 dibuat singkat sedikit. Mari, yang kedua kita lihat. Alasan mengucap syukur adalah kuasa Allah dalam penciptaan, kuasa Allah dalam keselamatan, dan kuasa Allah dalam pemeliharaan umatnya, pemeliharaan alam semesta yang menyatakan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dikatakan di ayat-ayat itu saudara ya, mulai ayat yang kelima, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Saudara, kita dikembalikan untuk melihat penciptaan alam semesta. Apa yang akan kita komentari melihat penciptaan alam semesta? Wow. Semuanya terjadi hanya dengan perkataan Tuhan. Amin. Dia membuat segala sesuatu berdasarkan kebijaksanaannya. Bapak Ibu, kita pernah belajar tata surya ya, kita pernah belajar galaksi. Bayangkan ya, jarak matahari dengan bumi itu sudah diukur dengan tepat. Jaraknya meleset beberapa meter, bahaya kita. Betul? Kalau bumi lebih dekat lagi ke matahari, saya nggak hanya hitam, tapi gosong. Tapi kalau bumi lebih jauh sedikit dari matahari, tetap hitam tapi beku, saudara. Kedinginan. Kalau ukuran besarnya bumi lebih gede sedikit, aduh panasnya nggak ketulungan. Bumi seukuran ini sudah kipas-kipas semuanya. Ya, saya juga pengen kipas-kipas ini. Tapi kalau bumi kekecilan, itu bahaya juga. Saya mau mengatakan bahwa fakta-fakta ini seharusnya membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau hidupmu ditetapkan sekarang, engkau dilahirkan di mana, dibesarkan dalam keluarga siapa, engkau digembalakan di mana, semua ada dalam otoritas Tuhan. Dan bahwa Allah telah men-setting kehidupan kita masing-masing, itu yang terbaik untuk kita. Saya tidak bisa iri dengan Om Simamora, saya nggak bisa iri dengan teman-teman saya yang pelayanan di Surabaya. Saya pelayanan di desa saudara, tapi gereja saya paling mewah di Jember. Maksudnya mepet sawah. Tapi itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat saya. Amin. Apapun pekerjaan saya ini, plan saya ini, yang lain punya keahlian ini, yang lain punya keahlian itu. Saudara, itu semua dalam kedaulatan Allah. Sebagaimana Allah mengatur alam semesta dengan begitu luar biasa indah, demikian Dia mengatur kehidupan kita. Bapak Ibu percaya? Jangan jemaat yang satu iri. Pada waktu itu ada Pak Dandim ya, tapi sudah ganti. Wah jadi pendeta gini gitu ya. Saya bilang begini, Pak Dandim, karena kami sebelahan dengan Kodim. Pak Dandim coba, Pak Dandim jadi saya 1 bulan saja. Lalu coba saya jadi Dandim 1 bulan. Kira-kira bisa enggak ya? Enggak Pak Pendeta, enggak, kacau. Jangankan 1 bulan, 1 minggu saya jadi Dandim. Enggak tahu saya mau buat apa, saudara. Paling-paling saya mau dikawal aja kemana-mana. Ke mall dikawal, makan dikawal, gitu. Tapi enggak tahu mau kerja apa. Nah kalau Dandim mau jadi saya pendeta, mau khotbah apa, saudara? NKRI harga mati, itu memang harus. Enggak bisa. Mari kita bersyukur sebab Tuhan berkuasa atas penciptaan. Dia mengatur dengan begitu indahnya. Demikian juga Dia mengatur kita dengan begitu indahnya. Amin. Jangan iri, jangan dengki, mengucap syukur.
dengan keberadaan kita saat ini. Lakukan yang terbaik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang berikutnya, alasan mengucap syukur adalah apa, saudara? Adalah kuasa Tuhan dalam menyelamatkan umatnya Israel. Ngomong Israel, saudara ya, Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Tetapi yang saya lihat dalam segala urusan Allah dengan Israel, itu hanya satu kata kunci, kasih. Amin. Kasih. Seperti kita orang tua kepada anak-anak kita, sebandel-bandelnya anak kita, senakal-nakalnya anak kita, sebesarnya dia membuat satu pelanggaran, kita memperlakukan dengan kasih. Itulah tindakan Allah kepada bangsa Israel. Kasih yang menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-10, kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada dia yang memukul kalah raja-raja besar, dia membunuh raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita dari para lawan kita. Amin. Bicara soal penyelamatan Allah hanya ada satu kata, kasih. Itulah yang menjadi kesukaan besar kita hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kalau saya mau menerangkan kasih akan sangat luar biasa indah, tapi saya coba memberikan sedikit. Ini sesuatu yang mungkin sangat sulit dipahami, tetapi ini penting. Berbicara kasih Allah kepada Israel, kepada kita, kasih Allah itu sifatnya khusus. Kita kan berpikir ya, Allah itu mengasihi semua orang setara. Tapi realitanya di Alkitab, kasih Allah itu khusus. Kenapa dia memilih Israel, bukan memilih bangsa-bangsa yang lain? Sekalipun Israel yang paling kecil. Kenapa dia memilih Abraham, orang yang menyembah berhala? Kenapa tidak memilih yang lain? Itu semua karena kedaulatan Allah. Jadi kasih Allah kepada Israel itu kasih yang khusus. Kasih yang tidak setara untuk semua orang. Dan saya mau mengatakan, kalau Tuhan mengasihi kita, itu dengan kasih yang khusus. Amin. Amin. Saudara diistimewakan oleh Tuhan. Di antara semua orang yang ada di atas muka bumi ini, kita dikasihi secara istimewa oleh Tuhan. Amin. Siapa kita? Siapa saya? Sehingga dia mengaruniakan iman kepada saya. Sehingga dia mengaruniakan kehidupan kekal kepada saya. Mengaruniakan pelayanan kepada saya. Kenapa tidak orang yang lain? Kasih Allah yang khusus buat kita harus kita hargai dengan sepenuh-penuhnya. Makanya kata Tuhan Yesus, kata Paulus juga, jangan sia-siakan kasih karunia yang sebesar ini. Ingat kata firman Tuhan, Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saya nggak akan menjelaskan lebih panjang, tapi saya mau kita semua tahu, kalau kita sekarang menerima kesukaan besar, kalau kita sekarang menerima keselamatan, karena Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang khusus bagi kita. Amin. Ada banyak orang yang mendengar Injil tapi tidak percaya. Tapi siapa kita? Kita semua telah mati karena dosa-dosa pelanggaran kita. Tetapi karena kasih-Nya dia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus.
Sehingga kita menjadi anak-anaknya yang kekasih dan menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Ini harus kita syukuri. Kemudian kasih Allah kepada kita itu membuat kita aman dari musuh-musuh kita. Amin. Amin. Membuat kita aman dari musuh-musuh kita. Ayat 24, dan membebaskan kita dari para lawan kita. Bapak Ibu, karena kasih Allah, Allah membebaskan Israel dari cengkraman Mesir. Membebaskan Israel dari ancaman bangsa-bangsa yang memerangi mereka. Dan saya mau meyakinkan, iblis lawan kita, tapi kalau kita bertuhankan Yesus, kasih-Nya membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Kita aman, kita terpelihara, kita terjaga, asal kita sungguh-sungguh bersandar pada kuasa Tuhan saja. Amin. Dan yang berikutnya bicara tentang kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang benar-benar menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Bangsa Israel tidak akan mampu keluar dari Mesir dengan kekuatannya sendiri. Tetapi karena kasih Allah dan tangannya yang teracung itu. 10 tulah yang Dia berikan. Yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Betapa besar kasih Tuhan atas kita. Dan itulah yang harus mendorong kita untuk memuliakan Dia. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya janji tidak akan lama. Ada panggilan terakhir untuk mengucap syukur. Ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Pada awalnya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Sekarang bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Saudara, tidak ada banyak penulis Alkitab yang menggunakan istilah Allah semesta langit. Tetapi istilah Allah semesta langit ini menunjukkan kedaulatan Allah. Dia memerintah dari surga. Dia memerintah atas segala-galanya. Dan mari kita tunduk pada pemerintahannya. Mari kita tunduk di bawah tangannya yang kuat. Supaya pada saat yang tepat Dia meninggikan kita. Amin. Orang boleh merencanakan yang jahat atas hidup kita. Orang boleh mereka-rekakan yang tidak baik atas hidup kita. Tetapi Allah semesta langit berkuasa menolong kita. Ingat kata Yusuf, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yang hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, yang dibuang ke dalam sumur, yang dijual kepada para pembeli budak, yang difitnah oleh istri Potifar, yang dipenjarakan. Tetapi Allah semesta langit mempunyai rencana lain atas hidupnya. Sehingga pada akhir hidupnya dia berkata apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Sebab Dia adalah Allah semesta langit. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sama-sama kita berdiri.